puasa, batal. Gua habis sahur tadi langsung berak. Aduh, lapar banget. Tandingin kenapa sih? Waduh, lapar ya. Nggak kayak pejuang kemerdekaan kita dulu. Tanggal 17 Agustus 1945. Tahu nggak itu bertepatan sama hari apa? Bertepatan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Lagi puasa nih, sebelum bacain proklamasi. Sebenarnya Soekarno itu lagi demam tinggi, tapi tetap semangat ngumumin kalau Indonesia itu udah merdeka. Awalnya proklamasi itu mau dibacain di lapangan Kikada, tapi gujuk pindah bacanya ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mikrofonnya juga tuh pinjem sama radio Jepang. Ribet banget ya. Iya. Tapi waktu puasa mereka tetap semangat, gak kayak lu. Ya tapi Soekarno enak, presiden. Lagu rakyat jelata. Allah. Azan. Bukan nih, bukan. Azan zuhur itu. Nggak mau gua bayar. Pokoknya bayar. Mau ke ujung dunia lu kabur. Bakal gua kejar. Bakal gua tagih terus utang lo. Ujung dunia emang di mana, Bang? Ujung dunia? Nggak tahu. Selamat datang di Ushuaia, Argentina. Kalau kamu pernah dengar kata ujung dunia, ya di sini tempatnya. Karena di Ushuaia adalah kota paling selatan di dunia. Lokasinya di ujung Amerika Selatan, dekat dengan Antartika. Dihuni sekitar 80.000 lebih jiwa, tapi bukan hanya manusia yang tinggal di sini. Ushuaia juga rumah bagi koloni penguin Magellan dan Raja. Kalau mau lihat penguin, ya di sini aja. Salju juga sepanjang tahun di sini. Dingin. Jadi jangan lupa sweater dan baju hangatmu ketika kesini. Berikut sekilas info. Jauh ya ternyata ujung dunia. Argentina. Gak jadi gua ngejar sampai ke sana. Gua juga nggak punya ongkos, Bang, buat ke sana. Utang lagi apa ya? Buat ongkos. Yang sana. Kenapa sih? Itu udah negara lain. Kan lu di Vatikan soalnya. Negara lain? Kecil amat Vatikan ya? Ya iya. Vatikan itu luasnya cuma 0,49 km persegi. Jadi negara Vatikan itu negara terkecil di dunia. Itu yang pasar dekat rumah gua dong berarti. Kayaknya iya deh. Di sini penduduknya nggak sampai 1.000 orang. Terus karena di sini tuh negaranya kecil, kita nggak punya rumah sakit. Jadi kalau sakit, berobatnya ke luar negeri. Italia, wih keren. Sakit dikit ke luar negeri. Terus apalagi yang nggak punya di Vatikan ini? Bandara. Kita nggak punya bandara di sini. Jadi kalau mau naik pesawat, kita ke luar negeri dulu. Baru ke luar negeri lagi. Tepat sekali. Pemimpin negara kita itu seorang paus. Paus? Bukan paus yang itu. Paus itu gelar untuk pemimpin Vatikan. Gelar itu berasal dari bahasa Latin yang artinya papa atau bapak. Oh, kalau di negara gua, kita tuh banyak dipimpin sama tikus. Tikus? Bukan tikus yang itu, tapi yang lebih gede. Lebih gede? Aduh, kasih racun aja, kasih racun. Rencananya sih gitu. Weh, itu orang di tengah sungai kok bawa spetol sih? Oh, Legion Navy itu angkatan laut-laut. Oh, loh, laut kan nggak punya laut. Ya, tapi kita punya. Emang kenapa? Kok bisa? Bisa dong. Meskipun kita nggak punya laut, unit ini bertugas menjaga perbatasan sungai untuk mencegah penyelundupan dan mengamankan jalur transportasi air. Ya elah, sungai doang mesti dijaga bener nggak sih? Ini bukan sembarang sungai, boy. Ini sungai Mekong. Lekong? Mekong. Jalur penting untuk perdagangan dan masyarakat laut. Patroli air dilakukan untuk memastikan kapal kargo dan kapal nelayan itu aman. Sungai kan kecil, berenang aja. Ngapain pakai kapal? Sungai Mekong ini gede banget, melewati beberapa negara, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand gitu. Jadi harus diawasin, takutnya ada aktivitas ilegal di sungai segede ini. Ya tapi lucu aja sih, harusnya ini namanya tentara angkatan sungai, bukan angkatan laut. Lah negara lu, laut dipatokin, tanahnya dijualin. Di sana emang gak ada angkatan laut, apa kok bisa kacau? Bakso. Emang ada tukang bakso di Laos? Baru kali. Nah, tuh dia. Bang, bakso satu, Bang. Wait, stop. Gua tahu lu mau ngomong apa. Ha? Kalau lu keturunan Viking, ras terkuat di bumi, pokoknya kalian tuh yang paling kuat ya kan? Kamu mau ngomong itu kan? Gua tahu sih. Ya iyalah tahu. Itu doang yang kalian ngomongin. Zaman udah semodern ini masih aja mengenang masa lalu. Kenapa lu? Nggak move on, ha? Orang Swedia kocak. Pernah main Minecraft nggak? Main, seru banget. Gua bikin candi di sana. Hebat kan? Tadi menghina, ini malah suka. Kenapa emangnya? Minecraft itu punya Swedia.
Iya, Bang. Ya iyalah, permainan Minecraft itu dibuat oleh programmer asal Swedia yang bernama Marcus Nordpersson di tahun 2009 dan dirilis secara global tahun 2011. Wah, game kesukaan gua itu. Meskipun sekarang Minecraft dimiliki oleh perusahaan Microsoft asal Amerika, tapi Minecraft tetap jadi salah satu karya besar yang pernah dibuat di Swedia. Nah, kalau Indonesia bikin permainan apa? Permainan jelangkung Gitu. Jadi kita tuh baca mantra, terus setannya datang gitu. Mantranya kayak gini. Jai lagung, jai langsen, datang tadi jemput, pulang tadi. Weh, Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Terus ngapain manggil gua? iseng. Kalau iseng, ngapain manggil? Ngabisin ongkos gua aja lu. Sini, ganti ongkos gua kali. Iya, Mbak. Maaf. Gitu dong. Tetap matanya. Iya, ada apa sih? Kita lagi di mall. Dubai Mall. Ente jangan teriak-teriak. Malu anak. Ya elah, kalau mall doang di Indonesia juga banyak. Sering gua ke mall. Kalau mall kayak gini mah, wah, Gede banget mallnya. Aduh, Jangan teriak-teriak. Kamu malu. Gede banget. Gede. Malu-maluin aja ente. Ini Dubai Mall. Mall terbesar di dunia. 1,2 juta meter persegi luasnya. Jadi ente jangan malu-maluin anak di tempat seluas ini. elah biasa aja sih. Emang sulat apa sih ini? Ini mall benar-benar luas. Lebih luas 2 kali lipat dari kota Vatikan. 3 kali lebih luas dari bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Setara 170 lapangan sepak bola, luas banget. Wah, bener-bener keren ini, sumpah keren. Aduh. Ini ada ATM nggak sih? Gua mau narik duit, mau belanja. Sudah pasti ada. Jangankan ATM fulus, ATM emas keluar batangan emas dari ATM juga ada di sini. Mata angin ini. Ente fokus. Jangan teriak-teriak lagi. Malu anak, malu. Ya. Ente tenang, Ana bakal ajak ente ke akuarium. Dubai Mall punya Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Salah satu akuarium terbesar di dunia. Bisa menampung 33.000 hewan laut, termasuk hiu dan pari. Yaelah, akuarium di Indonesia mah banyak. Lagian ya, Indonesia itu negara maritim, banyak lautnya. Jadi kalau lihat ikan berenang-berenang banyak kayak gitu mah udah biasa. Alhamdulillah, berarti ente nggak malu-maluin lagi. Tuh, akuariumnya ada di belakang ente. Ya iyalah, ngapain malu-maluin? Wah, gede banget ini. Selamat Hari Valen. Ini kenapa sih Bang Jago? Kamu kan Muslim. Muslim gak ngerayain Valentine. Ya, kenapa emangnya? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kan gitu. Ngasih coklat doang, tanda kasih sayang di 14 Februari. Kenapa sih? Sebelum berkembang jadi hari kasih sayang, 14 Februari itu bertepatan dengan festival Lupercalia. Sebuah ritual Romawi kuno untuk menghormati dewa Lupercus. Jadi paganismenya itu kental banget. Biarin ah, kan hari Valentine, bukan hari Lupercalia. Kisah yang lain juga nyebutin. Seorang pendeta Kristen bernama Valentinus dihukum metong sama Kaisar Romawi Claudius II pada tanggal 14 Februari di abad ketiga Masehi. Dia dihukum gitu karena membantu pernikahan rahasia prajurit Romawi yang pada saat itu dilarang untuk menikah. Habis itu, gereja Katolik di sini menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari Valentine. Jadi jelas kan, bertolak belakang banget dengan ajaran Islam. Jadi ya udah, emang yang cocok ngerayain Valentine itu orang Italia aja. Oh gitu ya. Ya biarin lah, orang cuma mau makan coklat doang, kenapa dilarang sih? Ade, mau coklat nggak? Tanggal 14 Februari ini. Sini. Orang Indonesia. Duh, hujan baru juga mau jalan. Mana dingin banget lagi. Kamu mau kemana emangnya? Tadi sih mau jalan nyari tempat makan gitu Bang. Oh, lurus aja. Di depan sana ada tempat makan tuh. Iya Bang, nanti aja. Jalan aja. Nanti aja Bang, hujan. Ya iya, lurus aja. Nanti, kalau udah dibilang nanti ya nanti. Gua lagi nunggu hujan reda ini baru jalan. Gini bang, kalau mau nunggu reda, minggu depan abang baru jalan. Loh, hei, kenapa kau ada di sini? Ya gua yang harusnya nanya, ngapain lu di sini? Ini desa mau siram, tempat terbesar di dunia yang berada di negara bagian Meghalaya, India. Anak ini benar-benar lancang tamasya. Dia ke daerah kekuasaan kita. Lah gua cuma itu doang, habis itu pergi juga kalau hujannya berhenti. Tidak, hujan di sini tidak akan berhenti malam ini. Mungkin kalau kamu nunggu reda, hujan ini akan berhenti di minggu depan. Itu karena lokasi mau siram dekat dengan Teluk Benggala yang membuat udaranya lembab. Demi dewa, mau siram dikelilingi pegunungan kasih yang memberangkap awan hujan dan dipengaruhi angin muson. Makanya di sini hujan ekstrim sepanjang tahun. Selain mau siram, ada tempat-tempat lain yang sering
Mau kemana? Hujan. Bocor. Mau hujan deh, mau badai. Mending gua pergi dari sini daripada ngeladenin lu. Bisa gila gua. Tidak. Lu udah di mana? Jadi nonton kali kita? Nggak jadi. Lu malah dimatiin. Minta maaf deh. Gome nasai. Lu siapa sih? Main minta maaf aja. Perkenalkan, watashi wa Kimiko dari Saizaiga Pro Agensi. Agen asuransi? Nggak main kayak gitu gua. Bukan, ini agensi yang menyediakan layanan permintaan maaf secara profesional. Kalau kamu nggak sempat minta maaf secara langsung ataupun malu, kamu bisa pakai layanan permintaan maaf di Jepang. Ini kan, oh jadi temen gua nyuruh lu buat minta maaf ke gua kayak gitu. Waduh, ada juga yang beginian. Berapa tarifnya tuh? Tarifnya tentu saja bervariasi. Untuk permintaan maaf via email ataupun telepon dikenakan biaya sekitar 10.000 yen atau sekitar 1 juta. Dan untuk permintaan maaf secara langsung dikenakan biaya sekitar 25.000 yen atau sekitar 2,5 juta rupiah. Enak amat, kerjaan minta maaf doang terus dapat duit gitu. Waduh, emang bener. Kabur aja dulu ke Jepang jadi agen Gomenasai. Emang di Indonesia nggak ada kerjaan aneh kayak gini apa? Apa ya? Tukang parkir paling. Itu apa? Misalnya Kimiko bawa motor terus parkir di depan toko. Nah, terus buat tiup fluid gitu. Nah, Kimiko harus bayar 2.000. Wah, enak banget kerjaan kayak gitu aja niup fluid udah dapat duit. Bayangin ada 1 juta kendaraan yang parkir tiap hari dikali 2.000. Udah 2 miliar per hari. Wah. Ya juga ya, cuan 2 miliar per hari. Gak jadi kabur. Mending balik ke Indonesia jadi tukang parkir adalah langkah yang tepat untuk mensiasati kesulitan ekonomi sekarang, Kak. Kimiko ikut. Cek, kenyang cek. Mau bayar. Sekalian meja-meja yang lain, gua yang bayar cek. Aman. Di China, salah pakai uang cash lagi loh. Ih, songong banget pakai cash aja. Salah bisa loh. Lagian duit lo orang bukan yuan. Belanja di China pakai rupiah bodoh betul loh. Tunggu dulu. Tapi kan tetap enakan belanja pakai uang cash. Kualat lu sama duit. Kualat apanya loh? Uang cash kertas itu negara orang yang bikin pertama kali loh. Diciptain di dinasti Tang. Baru dipakai secara luas itu di dinasti Song. Uang kertas digunakan untuk menggantikan uang logam yang kalau kita bawa banyak-banyak berat sangat loh. Sekarang bawa uang kertas juga susah punya mah. Jadi kita pakai uang digital. Salah libet-libet punya loh. Wah, ada aja ya gebrakan orang China kalau kayak gitu ya. Terus Indonesia pertama kali pakai uang kertas kapan ya? Kalau negara lo orang baru pakai uang kertas yang namanya ori itu tahun 1946. Setelahnya lo orang baru pakai rupiah tahun 1950-an. Sebelumnya lo orang pakai gulden mata uang Belanda lo. Oh, termasuk baru dong negara gua pakai uang kertas. Jelas. Terus sebelumnya orang Indonesia pakai apa tuh buat belanja? Pakai balut lo, balang ditukar balang gitu. Jadi sampai sekarang orang Indonesia masih sering pakai batu lo. Nah, kalau di sini nggak bisa pakai cash, pakai sistem barter aja, cek. Gua tadi kan makan, bisa nggak tukar pakai cuci piring gitu? Orang mau kena hantam orang punya gulo. Mau bikin sih, banyak polisi ketilang di jalan. Itu ngapain? Kalian tuh ya berani-beraninya ngira polisi. Kalian tuh nggak tahu terima kasih, tahu nggak asal kalian tahu. Polisi Belanda tuh nggak kayak gitu. Mbak, bukan ngomongin polisi. Polisi di Belanda itu adalah polisi yang paling bisa dipercaya di dunia. Mereka tuh transparan, humanis, gak kasar, terus gak korupsi. Malah seenaknya aja bikin lagu kayak gitu. Mbak, bukan gue yang bikin. Sudah tadi lagi heboh lagunya di Indonesia. Loh, kok di Indonesia ada lagu kayak gitu? Gak ada lagi lagunya, udah dihapus. Tapi kita udah keburu hafal. Wajar sih, soalnya polisi Indonesia itu urutan ke-6 di dunia polisi yang nggak dipercaya masyarakat menurut laporan indeks kepercayaan global Ipsos. Wow, pertanyaannya, emang sejelek itu negara kalian? Maaf, no. Oh, berarti kalian ada polisi baik, ada polisi jahat. Terus yang baik polisi apa? Polisi tidur. Bukan gue yang ngomong, Gus Dur. Polisi tidur. Terus polisi kalian tidur di mana? Oh, kalau polisi tidur di tengah jalan banyak. Di tengah jalan. Berarti kalian yang jahat. Masa polisi disuruh tidur di tengah jalan? Bukan gitu. Ini serius. Di Korea punya anak dapat 1 miliar dari pemerintahnya. Serius, tepatnya di Incheon. Wah, enak bener. Bisa cuan nih. Program kayak gini dibikin biar meningkatkan angka kelahiran. Soalnya di Korea angka kelahirannya turun terus, hampir nggak ada. Orang-orang pada ogah nikah. Aduh, belum nikah lagi gimana mau punya anak ini. Aduh, 1 miliar ya. Wah. Bisa beli rumah, beli mobil, jadi owner skincare. Duit 1 M yang dikasih itu bukan buat dibeliin barang kayak gitu. Uangnya berupa subsidi jaminan kesehatan, pendidikan, sama makanan yang
terjamin sampai anaknya umur 18 tahun nanti. Bukan makan siang gratis nggak? Itu negara lu. Pokoknya di sini komplit. Ibu hamil aja dapat tunjangan sekitar 6 juta rupiah. Wah, enak banget gitu. Emang di Indonesia nggak dapat kayak gini? Dapat sih. Dapat apa? Dapat ucapan selamat ya, Pak, anaknya cowok. Oh.